yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita laksanakan bersama-sama, mengawalinya dari ayat ke-5 pada surah An-Nahl dan kita mengakhirinya pada ayat ke-9. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, dan kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya pada setiap hari Jumat kita akan melaksanakan di dalam kegiatan acara beranda ngaji bareng online ini dengan sama-sama kita mengikuti dan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kita bisa berjumpa lagi Ustadz di dalam forum NBO pada pagi hari ini, dan sudah hadir bersama-sama kita 837 peserta, dan saya pada pagi hari ini dari Lampung nih Ustadz, dalam perjalanan ke Palembang, jadi tidak berani berjalan malam di tol, jadi singgah dulu di Lampung. Nah baiklah Ustadz, alhamdulillah Ustadz sehat walafiat selalu, dan semoga Allah terus menjaga dan memberikan kemudahan bagi Ustadz, memberikan pencerahan bagi umat. Nah kita pada pagi hari ini Ustadz telah melaksanakan pembacaan ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-9 dari surah An-Nahl, meneruskan yang telah kita laksanakan kemarin pagi. Kami persilakan Ustadz, demikian dari saya, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqataha maktuban fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dicintai, dimuliakan, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan binatang untuk mendukung kapasitas manusia sebagai hamba dan khalifah. Seandainya bukan karena manusia, binatang tidak diciptakan. Seandainya tumbuh-tumbuhan itu bukan karena untuk manusia, maka tumbuh-tumbuhan pun tidak diciptakan. Alam semesta ini diciptakan dalam upaya mendukung kapasitasnya khalifatullah fil ard, yaitu manusia. Maka itu manusia itu makhluk Tuhan yang paling terakhir, spesies yang paling terakhir itu adalah manusia. Yang pertama Allah ciptakan alam semesta, bumi, planet, Milky Way, galaksi Bima Sakti. Dari bumi ini nanti akan lahir tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang paling pertama Allah ciptakan itu adalah makhluk yang semacam lumut itu ya. Lumut-lumut itu penghuni pertama dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Lumut-lumut hijau itulah yang biasa disebutkan makhluk yang bersel satu. Jadi tidak memiliki perawatan pemeliharaan yang istimewa. Pupuk itu nanti yang memecah bebatuan. Lalu bebatuan itu menjadi tanah. Dari tanah itulah nanti muncullah jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang lain yang memungkinkan menancapkan akarnya. Nah, setelah tumbuh-tumbuhan pemecah batu, karena dulu ini pada mulanya adalah bebatuan, belum punya topsoil yang punya unsur hara di vitamin-vitamin tanah yang subur itu. Setiap 30 cm itu diperlukan 300 tahun dalam ilmu geologi, ilmu tanah itu. Jadi bebatuan menjadi sebuah tanah membutuhkan 300 tahun untuk menciptakan topsoil sekitar 30 cm. Jadi berapa juta tahun diperlukan waktu untuk bumi ini menjadi tercipta sebuah tanah.
Dari tanah itulah nanti kemudian lahir berbagai macam jenis tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ya. Tanaman, tumbuh-tumbuhan itu pun juga tidak langsung diciptakan di dalamnya binatang. Stabillah tumbuh-tumbuhan itu baru diciptakan binatang. Binatang pun juga yang paling pertama Allah ciptakan itu ya binatang melata. Binatang melata ini ya mungkin ini kita teringat dengan teori Darwin. Teori Darwin itu kan juga mengungkapkan bahwa binatang pertama itu kayak kadal tuh ya. Lama-kelamaan kadal itu menjadi kadal raksasa. Kemudian lama-kelamaan ya kalau teorinya Darwin ada tantangan alam, akhirnya menguat kakinya. Kaki depannya yang dua itu mulai berdiri, lalu mulai berjalan terhuyung-huyung, jadilah monyet, kemudian jadilah manusia. Proses untuk menjadi manusia itu memerlukan evolusi yang manusia berasal dari kadal. Allahu a'lam. Manusia itu kita nggak tahu, Allah yang maha tahu. Kalau Nabi Adam menjadi makhluk pertama manusia, relatively masih sekitar belum sampai, mungkin belum sampai ratusan tahun, apa belum sampai jutaan tahun. Ya, kalau kita urut jenjang Nabi, silsilahnya Nabi itu ya, sampai ketemu Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Isa ketemu dengan Nabi Musa ketemu dengan Nabi Ibrahim. Itu Nabi Nuh itu ketemu dengan Nabi Adam. Maka perjalanan manusia itu ya belum sampai 1 juta tahun. Padahal Pithecanthropus yang di Jawa itu sudah jutaan, 2 juta tahun gitu. Jadi definisi manusia, starting point-nya dari mana untuk bisa disebut Pithecanthropus itu berapa tahun prosesnya, itu masih memerlukan PR buat para antropolog. Nah, kita hanya berpegang kepada Quran. Manusia yang paling pertama itu adalah Adam. Tapi apakah manusia dalam arti the first human creation atau the first reproduction, Allahu a'lam. Pokoknya masih kabut. Manusia pertama itu siapa dan kapan, di mana, berapa lama. Kita nggak usah banyak mempersoalkan itu. Biarkanlah tugasnya para antropolog, para saintis ya. Kita hanya menggambarkan manusia pertama itu adalah Adam. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin. Bukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Surah pertama, surah An-Nisa itu tunggu dulu. Ya Yuhannas, taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, kalian itu diciptakan nafsin wahidah, dari makhluk yang bersel satu. Nafsin wahidah. Dari makhluk bersel satu itu kemudian nanti berproses secara biologis itu menjadi makhluk double cell itu ya, ada betina, ada jantan. Lalu itu nanti beranak pinak. Wa khalaqna minha zawjaha. Kemudian nanti itu berpasang-pasangan, lalu wabatsa minhum rijalan katsira, lalu terjadilah pengembangbiakan dengan dua jenis kelamin itu tadi, laki dan perempuan itu. Ya. Di mana diciptakan manusia, yaitu di bumi. Ya, maka itu bumi itu di dalam Bible itu disebutkan itu geosentris ya. Geosentris itu segala sesuatu itu berpusat di bumi. Nah, anak cucu mereka itu banyak yang hilang kepercayaan terhadap Bible karena kok bertentangan dengan sains. Kenapa para pendetanya mengatakan bahwa
bumi itu adalah pusat gravitasi, central point dari seluruh makhluk. Padahal kenyataannya kan matahari lah menjadi pusat pergerakan, pusat gravitasi, heliosentrik. Heliosentrik itu adalah matahari, bukan geosentrik seperti yang diungkapkan Bible. Nah, sebetulnya kalau kita mau melihat Quran itu juga, itu ada kecenderungannya mirip Bible juga sih sebetulnya, bahwa cuma penjelasannya berbeda. Pemahaman para ulama Bible, umat Kristiani dulu ya, sebelum ada metodologi hermeneutik itu berkembang, memang betul matahari yang mengelilingi bumi. Lihat tuh matahari itu. Jadi tentang segala macam mengitari bumi. Padahal yang benar adalah bumi lah yang mengelilingi matahari. Jadi heliosentrik bukan geosentrik. Nah, datanglah Al-Quran memberikan clarify bahwa saintis tidak salah, tapi para teolog juga tidak salah. Inilah Quran menghimpun yang berserakan, menjembatani perbedaan, mensintesakan yang diferensiasi tadi itu. Nah, apa kata Quran tentang alam? Apakah heliosentrik atau teosentrik? Heliosentrik atau geosentrik? Nah, secara fisika, matahari itu adalah memang sentral. Dalam tata surya kita itu, matahari itu adalah pusat gravitasi. Wasyamsu tajri limustaqarri laha dzalika taqdirul aziz. Dalam surah Yasin itu semua berputar di atas garis edarnya masing-masing, kan ada cincinnya. Matahari itu punya cincin itu ada garis lingkar mengitari, ada rel bundar mengitari matahari, ada relnya bumi, relnya Mars, relnya bulan, Saturnus, dan 9 rel cincin bumi itu. Dan tidak ada yang melenceng dari relnya, karena kalau terjadi pelencengan di situ itu tabrakan planet satu sama lain, pasti akan hancur, tabrakan satu sama lain. Nah, jadi secara fisika memang matahari adalah pusat gravitasi, pusat peredaran. Tetapi secara spiritual, secara metafisik ya, secara fisik itu adalah matahari pusat pergerakan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami menciptakan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu pemimpin makrokosmos, pemimpin alam semesta. Ya. Oke, secara fisik memang matahari menjadi pusat. Bulan, bintang, bumi, Mars, Saturnus, dan semuanya yang lain itu mengelilingi matahari. Jadi matahari adalah pusat. Tetapi secara metafisika, secara spiritual, di bumi itu atau pada bumi itulah menjadi central point. Ya, pas dulu lihat ada sudutlah kalian wahai seluruh makhluk alam semesta termasuk para malaikat, jin, ya, kepada manusia. Nah, kemudian manusia itu kan hijrah ke planet bumi dan tetap manusia itu menjadi pusat pergerakan makhluk fisika dan makhluk spiritual metafisik. Jadi sekretariat pemberdayaan dan sekretariat peredaran bumi itu, sekretariat pengelola bumi itu, katakanlah presiden makrokosmos itu adalah manusia, bukan bertempat di matahari tapi bertempat di bumi. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami menempatkan sekretariat pengelolaan alam semesta ini di bumi. Berarti bumi itu sentral kan, bukan di matahari. Karena kalau matahari kan manusia nggak bisa terbakar, hangus. Tapi kalau di bumi, ya aturan oksigennya itu sangat seimbang, ya kan. Maka memang dunia yang paling bagus untuk khalifahnya Allah itu adalah di bumi ini. Maka itu bumi ini juga adalah benda netral, harus dipelihara, dirawat. Karena kalau bumi ini rusak, ya rusak istana kita sebagai khalifah di muka jagat raya ini. Nah, setelah
tumbuh-tumbuhan itu lengkap, diciptakanlah binatang. Karena makanannya binatang itu adalah tumbuh-tumbuhan kan. Ya, diciptakanlah ikan. Ikan itu makan ya apa namanya itu makanan-makanan di tumbuh-tumbuhan di dasar laut itu kan. Ya, itu makanannya ikan. Binatang yang hidup di laut ikan, binatang yang hidup di darat itu seperti kambing, ya sapi, ayam. Itu makan dari tumbuh-tumbuhan itu. Sampai di situ, ya lengkap semua binatang-binatang itu sebagai sumber protein manusia. Lengkap semua tanaman-tanaman itu sebagai sumber karbohidrat manusia itu. Barulah manusia itu diciptakan. Jadi pangkalan pendaratannya manusia itu sudah diciptakan Allah, ada alam semesta, di atas alam semesta itu ada tumbuh-tumbuhan, setelah lengkap tumbuh-tumbuhan itu ada binatang, setelah semuanya lengkap barulah diciptakan manusia. Ya, ini jailang fil ardi khalifah. Ya, kami ciptakan manusia sebagai presiden alam semesta, presiden makrokosmos. Maka itu manusia itu khalifatullah, khalaiful ard, khalifatullah fil ard, representatif Allah di jagat raya ini. Nah, mari kita lihat apa fungsi binatang terhadap kehidupan manusia. Disebutkan dalam ayat ini kan. Ya. Binatang itu bukan hanya untuk dikonsumsi untuk mendapatkan sumber protein hewani, tapi juga itu berfungsi sangat-sangat istimewa. Ya, kendaraan yang paling canggih itu adalah binatang. Kalau mobil paling cepat tapi belum tentu punya perasaan. Maka itu kendaraan yang paling superior, yang kendaraan surga itu pakai perasaan, yaitu borak. Borak itu kendaraan paling canggih, ya, pakai perasaan. Pesawat jet, ya, itu nggak pakai perasaan. Perasaannya itu di belakang kemudinya, ya, mau terbang tinggi cepat dan otomatis. Kan ada mobil matic tuh kan, rem sendiri kalau ada bayangan depannya, nggak pernah kecelakaan. Jadi bisa. Tapi itu masih ada technical error-nya kan. Kalau manusia itu nggak ada human error. Tapi kalau kendaraan super canggihnya Allah yang namanya borak itu. Borak itu seakar kata dengan albar, kilat. Kilat itu secepat kilat. Kilat itu perjalanan cahaya yang paling cepat itu namanya albar. Borak itu kendaraan kilat. Secepat kilat maksudnya itu. Itu yang digunakan Rasulullah naik ke bumi, naik ke langit. Kalau kita lihat sejarah tentang Mi'raj, apa itu borak? Itu kendaraan surga. Jibril diminta oleh Allah mengawal Nabi Muhammad naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha. Naik apa? Aku nggak sanggup membawa Rasulullah secepat itu ke langit. Nah, dikatakan pinjam kendaraan surga. Kendaraan surga itu super kilat, tidak ada kendaraan paling cepat. Nah, dipinjamlah seekor atau sebuah, nggak tahu, seekor lah sebutlah, karena gambaran borak itu memang berbicara dengan Nabi kan kendaraan itu. Nah ketika borak ini diminta, hai Mas Borak, bisa nggak minta tolong diantarkan manusia itu namanya Nabi Muhammad di bumi naik ke puncak Sidratil Muntaha. Oh, sorry, kata Borak. Itu ada dialog antara Borak dengan Jibril. Maaf, saya hanya dapat mandat untuk menjadi fasilitator kendaraan para penghuni surga. Saya tidak punya mandat lebih dari itu. Maaf, saya tidak bisa melayani anak manusia sekarang. Ya, enggak, ini perintah Tuhan. Enggak. Ya, saya punya tugas hanya melayani para penghuni surga. Kendaraan paling cepatnya surga itu, bayangkan Bapak Ibu. Ya, space penghuni surga itu dalam Al-Quran kan disebutkan ya, abu-abu daun pintunya surga itu. Ini surga yang paling kecil, yang
apa ya kalau mau disebut sekarang ini semacam RSSSS, rumah yang sangat small, sangat kecil. Ya, sampai ada orang nggak mau masuk surga. Paling kapling saya habis dibagi-bagi para penghuni surga. Enggak, masih ada tempatmu kok. Memang paling kecil. Ya udah saya di neraka aja sendirian di sini. Mungkin udah betah. Balik bertanya, emang luas kapling saya di surga sejenis apa? Oh, jangan khawatir. Ya itulah daun pintunya, ya daun pintu kamarmu antara bumi dan langit. Coba bayangkan, bagaimana dengan kamarnya? Ya, apalagi surga VIP itu kan, tentu daun pintunya lebih lebar lagi kan. Bagaimana lapangan golf? Kalau mau ziarah antara satu tempat ke tempat yang lain, itu pakai kendaraan apa itu? Jadi itu borak itu. Kendaraan borak itu mampu terbang seperti secepat apa kehendaknya anak manusia itu. Nah itu kendaraannya Rasulullah naik pada waktu Isra Mi'raj. Tadinya nggak mau, aku nggak punya mandat untuk membawa orang bumi. Aku adalah kendaraan surga. Nanti setelah Jibril ini perintah Tuhan. Orang yang engkau akan angkat ke bumi, ke langit itu adalah bukan orang sembarangan. Dia adalah cikal bakal, dia yang terkait dengan Nur Muhammad. Jadi begitu disebutkan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan berjumpa dengan Tuhannya. Oke, kalau begitu aku siap. Datanglah borak itu bertekuk di depan Rasulullah SAW, naiklah ke atas punggungku. Sepanjang jalan dia bercerita borak itu dengan Rasulullah. Maka itu di dalam tradisi Syiah itu seringkali digambarkan kayak kuda terbang, kemudian kepalanya perempuan. Maka itu orientalis itu sering ngejek, kudanya pun juga perempuan. Berarti Nabi itu istrinya banyak, kudanya pun perempuan. Padahal itu hanya illustration only, ya kan, bukan ya simbol. Masa ya, jadi enggak lah, tentu bentuknya seperti apa hanya Allah a'lam. Tapi poinnya bahwa kendaraan paling cerdas itu adalah yang punya perasaan. Secanggih apapun tidak punya perasaan, kecuali mobil paling canggih. Ini sekedar ilustrasi bahwa memang ke depan itu Bapak Ibu, kendaraan paling canggih itu punya perasaan. Ya sekarang kan sudah, kalau pesawat itu kan ada autopilot itu ya. Kalau pilotnya tiba-tiba pusing, dia bisa bergerak sendiri autopilot. Itu mobil canggih pun juga. Maaf saya sedikit cerita, ini pengalaman waktu kami ke Saudi Arabia sama Bapak Presidennya. Jadi saya diminta mendampingi juga. Nah, terus ada kendaraan cadangan kan, standarnya itu mobil presiden, di belakangnya itu harus ada mobil cadangan, siapa tahu kalau mobil presidennya itu berhalangan atau macet, maka ada RI2 lah, kira-kira seperti itu. Nah, RI2 ini saya yang tempatin bersama dengan kepala protokol presiden, berdua di situ. Di jalan highway itu menuju ke Jeddah, dari Mekah ke Jeddah. Tiba-tiba mobil itu minggir. Jadi saya, dia nggak bisa bahasa Inggris, saya pakai bahasa Arab. Maksudnya, kenapa Anda berhenti? Kenapa stop? Ya. Nah, ini stop sendiri katanya, stop sendiri. Nah, enggak mungkin stop sendiri, pasti kamu yang ngerem. Saya bertengkar di situ. Ini kami nggak boleh terpisah dengan presiden, ini kepala protokol presiden di samping saya ini. Tidak bisa pesawatnya presiden jalan tanpa beliau. Nah, tapi mobilnya nggak bisa. Nah, ternyata mobil raja ya, ini mobil kendaraan raja Saudi itu pakai canggihnya ya, karena suhu panasnya yang memegang setir itu lebih daripada standar yang ditentukan. Denyut jantungnya pun juga itu lebih daripada standar yang ditentukan. Maka dia telepon, datanglah segera supir cadangan itu menghampiri kami. Ya. Jadi mobil itu tidak bisa berjalan kalau supirnya itu suhunya
panas, kemudian tensinya lebih dari standar, kemudian kalau pusing-pusing, jadi rupanya mobil canggihnya Raja Saudi itu tahu kalau drivernya itu pusing-pusing. Jadi itu makin cerdas kan. Jadi smart card, ya betul. Smart card itu ya borak itu smart card itu. Nah itulah kendaraan Rasulullah. Kendaraan masa depan itu punya perasaan, itu borak. Itu. Nah itu binatang. Tapi apakah binatang kayak apa Allahu a'lam. Nah jadi Bapak Ibu sekalian mari kita lihat. Wal an'amu khalaqaha lakum fiha dif'un, dan dia telah menciptakan binatang ternak ya untuk kalian. Wal an'am khalaqaha lakum fiha dif'un. Ya. Padanya ada buluh dif'un yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Jadi di daerah salju itu kan ini Masya Allah kijang. Kami pernah di Kutub Utara itu Bapak Ibu sekalian, jadi kita belajar meditasi. Kijang gede itu bulunya itu panjang. Jadi itu yang dijadikan selimut oleh penduduk yang minus 60 derajat Celcius itu. Nah kita duduk di atas karpet yang disusun di atas kulit kijang salju itu. Selimutnya pun juga memang berat, tapi panjang sekali bulunya itu. Ya, kalau kijang kita di sini kan nggak ada bulunya, karena memang nggak perlu kulit yang berbulu di sini. Indonesia itu kan tidak ada salju. Tapi binatang salju itu, Masya Allah. Maka itu ada wool kan. Wool itu tahan dingin ternyata. Nah, jadi binatang-binatang yang hidup di Kutub Utara itu, monyet, serigala, kijang, bulunya panjang. Jadi itu melindungi dirinya daripada dingin. Dan di sini disebutkan dalam Al-Quran, pada bulunya, ya, pada badan tumbuh-tumbuhan, pada badan tanam hewan-hewan ternak itu ada bulu yang menghangatkan badan dan berbagai manfaat yang lain. Dijadikan rumah, jadi dinding-dinding itu ya, dinding ditempelin dengan kulit apa ya, kalau saya melihat itu sejenis kijang besar ya. Jadi di dalam kamar itu walaupun ada penghangat tapi dilapisi lagi dengan bulu kijang yang sangat panjang kayak wool. Dan sebagiannya kamu makan, betul kan? Hewan itu sebagian kita makan, protein. Dan kalian memperoleh pandangan yang indah padanya. Ada binatang piaraan kita kan? Ada burung-burung yang bisa berkicau dengan indah. Ada kucing yang bisa menari-nari, bisa diperintah. Bagi yang suka melihara anjing itu juga ada anjing yang cerdas. Dan bagi ular-ular, bagi orang-orang India ya, pendeta-pendeta India itu, dia lebih merindukan ular piaraannya daripada istrinya, kata teman-teman itu. Karena ular itu bisa menemani dia tidur, bisa menggarut-garut ya. Padahal itu ular kobra. Dan dia mandikan, dia kasih sampo, dia walaupun juga ada yang diterkam mati ya. Tapi pada umumnya mereka itu bersahabat dengan binatang. Nah ini mengingatkan kita Rabi Adawiyah berpesta, bernyanyi bersama dengan binatang buas di pinggir sungai, di pinggir hutan belantara. Dan walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun, dan kalian itu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu yang tidak pernah mengembala kambing, saya sejak waktu kecil juga pernah mengembala. Ada bapak saya itu punya sapi, pernah punya kerbau ya. Jadi benar ini apa dikatakan Quran itu. Pada saat kita membawa sapi itu, kerbau itu keluar kandang, begitu dia ketemu jerami yang baru dipanen buahnya itu, kita bisa menyaksikan betapa gembiranya sapi itu makan di jerami-jerami yang seger itu. Kita pun juga enak menyaksikan
Habis itu kasih minum. Waduh, sepertinya mau terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau beri aku makanan yang sangat lezat. Nah, sekarang kamu beri aku minum lagi. Nah, jadi dinaikin sambil meniup suling pagi-pagi, subuh-subuh, habis sholat subuh itu membawa eh, apa namanya, membawa sapi itu ke tempat-tempat makannya, meniup-niup seruling pagi, kemudian kita menjaga sawah yang sedang menguning. Masya Allah, itu kayaknya surga itu. Waktu saya masih kecil itu, sungai-sungai itu masih jernih, nggak ada pestisida, ya orang bisa minum di permatang sawah tanpa bawa air minum. Nenek saya tuh nggak bawa air dari rumah, hanya bawa nasi. Katanya kok kenapa nggak bawa tanpa air? Di bekas injakan kerbau itu bening kan airnya. Di situ dia minum kayak kayak kerbau. Ya bening. Tapi itu nggak ada pestisida, nggak ada racun tikus kecil ya. Sekarang jangan coba-coba, mati kita. Lebih 100 tahun tuh. Nggak mau makan minum air apa, nggak mau minum dengan air panas. Nggak enak. Enak itu kalau air sawah itu langsung dicemplungkan mulut di situ. Yang penting bening. Masya Allah. Kayak kerbau minumnya tuh. Tapi sehat badannya kayak bodyguard. Umurnya lebih 100 tahun, jarang sakit. Itu nenek saya tuh, Masya Allah. Satu saat dia mencangkul, cangkulnya kena kakinya, terbelah kakinya tuh. Baju kutangnya tuh dipakai mengikat. Itu kalau di sini harus dioperasi, diopname, dijahit. Enggak, dia bungkus, kemudian dikasih, apa itu, istilahnya orang bungkus sana itu, kayu Jawa. Kayu Jawa itu jadi kulit kayu itu diperas, ya diperas kulitnya itu, kemudian itu kayak lem, utuh kembali itu, ya, besoknya masih pincang-pincang. Ya kalau di Jakarta sekarang mungkin diamputasi lah segala macam. Seminggu kemudian sembuh sendiri itu hanya dengan daun apa, darah kulit kayu Jawa itu. Nah itu pengalaman masa kecil. Jadi alam bersahabat dengan kita dan ia memikul beban-bebanmu. Ada ini. Wa tahmilu athqalakum. Binatang-binatang itu memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup untuk sampai kepadanya. Coba contohnya pada masa Nabi kan kendaraan padang pasir itu adalah unta kan Bapak Ibu. Apalah yang turun ilal ibli kaifa khuliqat, apakah kalian tidak menyaksikan bagaimana Allah menciptakan al-ibil. Ibil itu unta ya. Nah, unta itu keunikannya luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Satu-satunya binatang padang pasir bisa berjalan panjang itu adalah unta. Kakinya dikonstruksikan oleh Allah itu lurus ya. Jadi kalau tertancap di padang pasir itu gampang mencabutnya kembali. Kalau kuda kan lebar, sepatu kuda itu kan lebar tuh di bawah. Jadi kalau tertancap perlu energi untuk mencabut kembali dari pasir. Kalau apa namanya, kalau unta itu kan lurus-lurus itu. Jadi begitu tusuk pasir, cabut kembali gampang, nggak pakai energi besar seperti kuda kan. Kemudian punggungnya unta itu kan ada naik ke atas bongkoknya itu, punggung unta itu ternyata isinya lemak. Perutnya tuh gendut ke bawah, itu bisa menampung air 200 kilogram loh Bapak Ibu sekalian. Jadi lemaknya itu disimpan di punggungnya di atas, enak tuh diduduki itu karena itu bukan tulang tuh Bapak Ibu, itu lemak. Bawahnya itu air. Satu-satunya binatang padang pasir yang mampu berjalan non-stop tanpa makan, tanpa minum selama 3 minggu, itulah unta. Nah, 3 minggu kalau kita berjalan pakai unta dari Laut Mati ya, perbatasan, ya katakanlah Jeddah, sampai ke Sungai Tigris, perbatasan, ada Sungai Tigris itu kan ke Iran tuh, arah ke mana itu ya, tunggu dulu, arah ke timur. Nah, itu 3 minggu perjalanan unta. Jadi dari padang pasir itu menyeberang padang pasir, unta tidak perlu cari makan, tidak perlu cari minum. Selama 3 minggu itu bisa tahan tuh unta itu. Karena apa? Karena kalau kandungan airnya itu
habis, mudah makanannya di perutnya itu habis, maka lemak yang di punggungnya itu bisa berproses secara otomatis, ini atas izin Allah tentunya, maka itu menjadi konsumsi yang dibakar lagi oleh badannya itu. Jadi 2 minggu cadangan air di punggungnya itu habis, makanannya juga habis, maka 1 minggu lagi cadangannya itu lemak yang di punggungnya itu turun dikonsumsi menjadi kalori untuk menggerakkan unta itu. Maka itu kalau unta itu habis berjalan non-stop selama 3 minggu, itu berat badannya itu berkurang sampai 40%. Ya, misalnya beratnya unta itu 200 kg. Habis berjalan sekitar 3 minggu berturut-turut non-stop itu, maka 40% berat badannya itu berkurang. Berarti tinggal berapa itu? 200 kurang 80 ya kan. Berarti itu hampir separuh berat badannya. Ininya 5 hari istirahat itu, makan minum. Akan kembali naik ke punggung, daging-daging yang pernah menjadi terbakar karena pergerakan itu ya, terbakar pembakaran kalorinya itu, maka itu juga pulih kembali. Nah setelah 1 minggu berikutnya bisa balik lagi dengan kemampuan jelajah itu 3 minggu non-stop. Itulah binatang padang pasir. Apalah yang turun ilal ibli kaifa khuliqat, itu kata Quran. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Kalau kuda nggak bisa. Paling lama 3 hari kuda itu berjalan tanpa makan, tanpa minum di padang pasir. Dia bisa mati. Kenapa? Tidak ada cadangan punggungnya itu yang airnya pun juga terbatas. Maka itu dalam sejarah Nabi itu, kan padang pasir itu kan airnya krisis. Nggak ada cergen yang dijual pada waktu itu kan. Jadi untanya dikasih minum sebelum pergi berperang. Nah suatu saat habis cadangan air, Nabi menginstruksikan sembeli unta itu. Jadi kantong airnya unta di perutnya itu dipakai air minum oleh para prajurit. Kenapa? Karena kantong itu bisa berarti semacam cergen. 100 kilogram air bisa ditampung di kantong lemak air, kantong airnya unta itu. Nah, itulah hebatnya. Nah, inna rabbakum ra'ufur rahim. Ya, sesungguhnya Tuhan itu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kita ayat berikutnya juga masih wal khayla wal bigalul hamir. Tuhan menciptakan kuda, begal, dan keledai. Kuda ya, tapi kuat membawa beban, agar kalian menungganginya dan menjadikannya itu perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi banyak rahasia di balik binatang itu. Walallahu yaqasdus sabil, dan hak bagi Allah untuk menerangkan jalan yang lurus di antara jalan-jalan yang berbengkok ya. Dan jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya kepada jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ayat-ayat tentang binatang. Di dalam Al-Quran itu ada sebanyak 16 ungkapan binatang. Ada Ghurabah ibnu Adam. Jadi Ghurabah itu burung gagak. Itulah yang mengajari Qabil menanam atau menguburkan kakaknya Habil. Ada Naqah Nabi Saleh. Ya, itu yang membawa virus pertama itu unta raksasa yang dimakan oleh Raja Samud. Itu pandemi pertama itu kan. Dia makan daging unta. Nabi Saleh itu hari pertama berubah mukanya menjadi, kulitnya menjadi kuning, hari kedua merah, hari ketiga hitam, ujung hari ketiganya itu fasbahu fi diyarim jathimin. Mereka mendengarkan suara menggelegar dari langit, matilah bergelimpangan. Itu pandemi pertama penularan binatang, virus binatang ke manusia, Naqah Saleh ini. Yang keluar dari lubang kecil, begitu keluar menjadi unta raksasa. Dasar orang kafir disate rame-rame. Itulah akibatnya. At-Tair Ibrahim, burung-burung yang dicincang oleh, disebarkan ke puncak-puncak gunung yang berbeda.
atas izin Allah burung-burung itu utuh kembali terbang bersama kawanan lainnya. Dhi'bu Yusuf. Nah, itu serigalanya Nabi Yusuf yang pernah dikatakan banyak serigala sekitar Nabi Yusuf. Pada itu kan bukan serigala beneran kakaknya, tapi memang ada serigala pada waktu itu. Nah, Hud Nabi Yunus nih, ada kisahnya kan Nabi Yunus itu dengan burung munculnya panjang itu. Al-Baqarah Bani Israel, ini surah Al-Baqarah. Sapi betina warna kuning, itu pernah kita bahas nih. Kemudian asa Musa, jadi tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular. Nah, asa Musa itu ular, tongkat Nabi Musa menjadi ular, menelan ularnya tukang sihir, kemudian menelan tukang sihirnya itu juga. Ada hud-hud Nabi Sulaiman. Ini mata-matanya Nabi Sulaiman untuk mengintip aktivitasnya Ratu Balkis di Yaman. Ada Namlah Sulaiman, ya. Namlah itu semut. Jadi rombongan semut itu menginstruksikan, ya Tuhan Namlah, wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangnya itu. Ada Dabbatul Ard. Nanti kalau akhir dunia ini akan kiamat ya Bapak Ibu, akan ada binatang melata yang keluar dari perut bumi, seluruh hijau-hijauan dimakan, seluruh air tawar diminum, manusia nggak kebagian. Matilah manusia itu. Ada Himarul Aziz, ya itu ada himar itu apa ya, himar. Ada apa itu suaranya sangat jelek ya, tetapi ada kisahnya juga. Kemudian Kalbul Kahfi, anjing yang menyertai Ashabul Kahfi kan. Ada 7 Ashabul Kahfi, 1 diantaranya anjing yang ikut juga fana pada waktu itu. Ada Atin Isa, ya, til burung ya Nabi Isa. Ada At-Tair Ababil yang memusnahkan Abraha, ingin memindahkan Ka'bah ke Yaman supaya pusat spiritualitas. Maka ke Yaman datanglah Tairan Ababil, taruh sijil. Kemudian ada fil, unta, gajahnya gajahnya Abraha. Sengaja bawa gajah supaya dia pikul Ka'bah itu pindah ke Yaman. Ada Al-Ankabut yang menyelamatkan Nabi membuat sarang laba-laba itu. Ya, ittakhadat baitan. Jadi ada 16 binatang yang digunakan Al-Quran sebagai contoh, dan itu betul-betul memberikan kontribusi yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan binatang itu pun juga kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu juga punya nabi ya. Di dalam satu buku yang disebut apa bukunya itu Ibnu Hazm itu ya, ada satu buku Nubuwatul Bahaim, artinya kenabian binatang. Kan ada ayatnya itu kan, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira illa khala fiha nadhir. Sesungguhnya kami itu mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada seorang pemberi peringatan. Ini Pak, wa min ummatin. Jadi setiap satu komunitas, apakah itu komunitas binatang, burung, semut, itu punya nabi. Illa khalaifa fiha nazir. An-nazir itu bisa berarti nabi, pembawa peringatan. Maka itu ada ayat kan Bapak Ibu, wa wahayna ila ummi Musa wa wahayna ila nahl, dan kami wahyukan kepada lebah. Ya, an-nahl itu lebah Bapak Ibu. Nah, jadi ada nabinya lebah, ada nabinya semut. Itu qalatin namlatu, bersabdalah ratu semut. Apakah itu komunitas burung, komunitas ikan, komunitas serangga, komunitas binatang, itu ada pimpinannya. Ada raja hutang kalau misalnya di harimau itu kan. Nah, setiap suatu komunitas itu kata Quran itu ada nabinya. Jadi nabi itu bukan hanya untuk manusia, ada wahyunya juga. Wa auhayna ilan nahl, kami wahyukan kepada lebah. Lebah itu kan pemimpinnya tuh. Karena lebah itu mirip lalat, tetapi lalat itu mencari bau yang busuk, kemudian menebarkan racunnya terhadap manusia. Sedangkan kebalikannya lebah mirip bentuknya, mencari kembang yang harum, madunya diisap,
kemudian memberikan pengobatan terhadap seluruh penyakit. Al-asal da'ukul dan dawa, madu itu bisa mengobati seluruh penyakit, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi ini semuanya iktibar buat kita ya, bahwa semuanya punya fungsinya masing-masing untuk memfasilitasi manusia sebagai hamba dan sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahan yang disampaikan pada pagi hari ini, dan betapa luasnya penjelasan dan bagaimana di dalam Al-Quran Ustadz menyampaikan secara rinci melalui ke-16 tempat tadi itu mengenai bagaimana Allah telah menghadirkan binatang-binatang dengan beraneka ragam sebagai perumpamaan untuk dapat kita mempelajarinya. Nah, baiklah Ustadz, pada pagi hari ini kita mencoba menelusuri Ustadz dari apa-apa yang disampaikan oleh para peserta NBO pada pagi hari ini, dan dari penelusuran yang ada secara khusus pertanyaan sepertinya belum kami dapati Ustadz. Oh ya, di sini ada dari Ahmad Fikri Ustadz, sudah ada. Beliau mempertanyakan Ustadz bahwa dengan menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta menjadikan semua yang ada di alam ini termasuk hewan sebagai amanah yang harus dijaga. Mohon pencerahan dari Ustadz, bagaimana caranya kita untuk benar-benar dapat menyayangi binatang ternak untuk bermanfaat bagi pencipta hewan, terutama beliau sendiri yang memiliki binatang peliharaan seperti kucing, dan juga saya kira banyak sekali Ustadz seperti halnya kita bisa mendapati para penggemar burung misalnya menangkarkan burungnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu diperbolehkan, tapi ada juga yang bahkan kita bisa mendapati bagaimana viral juga ada seseorang yang memborong Ustadz banyak sekali burung-burung yang ada di sangkar-sangkar itu kemudian dilepaskannya ke alam semesta. Nah, mohon pencerahan Ustadz mengenai hobi di dalam memiliki binatang seperti ini. Innamal a'malu binniyati. Ya, segala sesuatu itu ditentukan oleh niatnya. Kalau kita memelihara kucing, bukan untuk memenjarakannya, untuk menyiksanya. Bahkan kucing itu berterima kasih. Ada yang memberikan aku makan gratis tanpa harus supaya mencari. Ya. Burung juga seperti itu. Terima kasih Tuanku, engkau memelihara aku tidak usah terbang ke sana kemari. Aku bisa makan enak, minum enak, dan sebagai tebusannya, harganya aku bisa bersiul untukmu. Kamu mengajari aku, Assalamualaikum, Bio. Jadi ada burung Bio yang bisa, Pak, saya ingat ada burung Bio saya dulu tuh, tapi mati kesentuh. Jadi, ada tamu. Jadi kalau anak-anak yang setiap hari bisa kalau ada orang lain, Assalamualaikum, Bapak ada tamu. Ya Allah, sayang banget kita kepada Bio itu. Dan pernah lepas, tapi balik lagi, lepas, balik lagi. Jadi rupanya dia lebih enjoy hidup di sarangnya. Tapi kami juga merawat burung yang lain. Ada bolak-balik, tapi ada juga nggak balik-balik. Ya, yang balik itu monggo dikasih makan, yang pergi seterusnya mungkin dia menemukan alam yang lebih bagus lah. Tapi jangan ada niat untuk menangkar, menyiksa, ya, apalagi nanti sengaja mematikan, ya kan, itu jangan. Ada seorang yang mengurung kucing sampai mati gara-gara ia mencuri lauknya. Kata Rasulullah, itu penghuni neraka. Ada seorang penjahat menolong anjing, ya, tidak sanggup untuk menggapai lidahnya di telaga dalam itu. Dia buka sepatunya, kemudian diisi air. Dia menyaksikan anjing itu minum begitu lahapnya dari sepatu penjahat itu. Kata Rasulullah, penjahat itu masuk surga karena anjing itu. Ya, jadi bersahabatlah dengan tumbuh-tumbuhan, binatang. Memelihara, merawat, bukan menjajah, bukan bukan menyiksa. Ya, tetapi tentu ikuti juga ketentuan para ahli. Kalau ada binatang langka ya jangan. Karena kalau binatang langka itu ekosistem itu nanti akan hancur, maka itu akan mempercepat proses dunia kiamat.
Ya, semakin bersahabat kita dengan alam semesta, semakin awet usia dunia ini. Tapi semakin kita tidak bersahabat dengan bumi ini, maka semakin cepat dunia ini kiamat. Maka itu jangan menjadi khalifah over maskulin. Jadilah khalifah sebagai khalifah yang lembut. Tirulah Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Aspek rububiyahnya, femininity-nya yang menonjol, bukan uluhiyatnya, bukan maskulinnya yang menonjol. Nah, itulah Allah memberikan rahasianya kepada kita semuanya. Rawatlah alam ini dengan menekankan aspek keibuannya. Jangan menekankan aspek kejantanannya. Kalau kejantanannya bakar hutan, tanami kelapa sawit. Tidak peduli apapun yang akan terjadi. Ya, jadi nggak boleh seperti itu. Saya kira Adinda Fikri seperti itu. Milenial akan datang ini pewaris alam semestanya Indonesia. Jangan sampai nanti terlalu rasional mengelola alam semesta, tidak pikirkan anak cucunya nanti akan datang, sehingga itu apa yang akan terjadi? Akan terjadi krisis pemanasan. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, seandainya dunia ini besok pasti kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Masya Allah. Makasih. Baik, terima kasih Ustadz. Berikut ini Ustadz mohon pencerahan terkait dengan pertanyaan disampaikan oleh Ibu Ririn Neumi. Beliau menyampaikan mengenai diketemukannya Pithecanthropus erectus yang di Sangiran Solo, Ustadz. Nah, dalam hal ini bagaimana menurut pandangan Ustadz apabila dikaitkan juga dengan teori evolusi yang disampaikan oleh Darwin? Bagaimana sikap kita sebagai umat Islam sesungguhnya akan apa yang disampaikan oleh teori Darwin ataupun paham-paham yang mengkaitkan mengenai fosil-fosil itu adalah merupakan cikal bakal penciptaan manusia, Ustadz? Iya, teori Darwin itu sebetulnya tidak bisa kita langsung menyalahkan dengan logika sempit. Nggak benar, itu bertentangan dengan ayat. Tapi Darwin juga harus kita paham ya. Bacalah bukunya Darwin, ya. Bacalah karya-karya aslinya Darwin itu sebetulnya teori Darwin itu tidak seperti apa yang digambarkan itu. Ada missing link-nya ya kan, dari kadal, kemudian kadal itu berubah menjadi semacam biawak itu kemudian berubah menjadi mirip dinosaurus, kemudian kaki kecilnya, kaki bagian depannya mengecil, kemudian jadi ini, kemudian monyet itu kan tadinya bukan tangan tapi itu kaki, tapi karena hutan belantaranya itu makanannya itu sudah nggak ada, yang ada hanya di atas itu loh, di atas pohon, maka lama kelamaan kaki depannya itu mengecil, jalanannya pun juga tidak menggunakan 4 kaki tapi menjadikan 2 kaki, mulai jalan terhuyung-huyung di padang pasir karena terjadi perubahan global alam semesta pada waktu itu. Kemudian 2 kaki depannya itu berubah berevolusi menjadi tangan, lalu kakinya menjadi 2 kayak manusia sekarang ini kan. 2 tangan kita itu kan sebetulnya kaki depan kita, seperti kambing ya, seperti kucing, tapi lama-kelamaan proses alami yang menyebabkan terjadinya evolusi. Nah, logika seperti ini tidak seperti itu yang dikatakan oleh Darwin, tapi itu sampai pembahasan genetiknya juga ada. Maka itu kan bukan sendirian Darwin, ada juga teori yang menyempurnakan teori Darwin itu, tapi juga bagi kita ada juga teori-teori anti-Darwin, dan anti-Darwinisme itu juga banyak, dan itu juga masuk akal. Jadi saya kira Al-Quran kalau kita bandingkan dengan apa yang disebutkan Darwin itu, ya ada evolusinya Quran. Summa khalaqna nutfatan alaqah fa khalaqnal alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idama fa kasawna idama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar. Jadi evolusi itu kalau dalam Quran itu dari sperma masuk ke dalam ovum itu terjadilah masa konsepsi itu lama kalau usia 120 tahun ditiapkan roh. Nah, setiap masa 9 bulannya itu normalnya ya, maka lahirlah janin itu dalam kondisinya seperti itu, lama kelamaan
berproses menjadi manusia dewasa secara psikologis dan secara biologis, secara spiritual, mengalami semacam kematangan. Jadi itu proses evolusi juga namanya itu. Tapi evolusinya itu bukan evolusi biologis seperti yang digambarkan Darwin, bahwa kita itu dari binatang menjadi manusia. Manusia berasal dari kera. Bahkan itu bukan dari kera. Darwin mengatakan kera pun juga berasal daripada kadal itu. Ya, jadi saya kira tidak cukup waktu di sini untuk menjelaskan apa teori Darwin itu sendiri. Jadi jangan terlalu sederhana mematahkan teori Darwin. Ya, kita nggak pernah baca bukunya teori Darwin, jangan langsung vonis tidak ada benarnya sama sekali. Jadi hemat saya ada logika yang disampaikan Darwin itu sangat penting dalam dunia keilmuan biologi. Oke lah, konklusinya salah atau tidak tepat, tetapi mekanisme untuk penggambaran manusia dari mana ke mana menjadi apa, itu ada alur logika yang eh, mengingatkan kita bahwa apa yang disampaikan Quran itu juga ada isyarat-isyarat seperti itu kan. Ya, jadi jangan terlalu cepat menyalahkan siapapun. Karena Darwin itu kan akal, punya otak itu dari Allah juga kan. Ya, tidak ada pencipta otak selain hanya Allah. Jadi kalau dia berpikiran cerdasnya seperti itu, pada hakikatnya pikiran cerdas itu dari mana? Nah, kalau orang berpikir cerdas itu sesungguhnya itu nanti tidak mungkin bertentangan dengan wahyu. Wahyu dari Allah, pikiran dari Allah juga kan semuanya dari Dia. Mungkin ada konklusinya yang salah, yang keliru, itu kesalahan metodologis ya dalam ilmu metodologi epistemologi kan. Jadi poinnya di sini bahwa kalau kita mau berpikir jernih, tidak ada satu pemikiran yang pernah berkembang yang tidak punya nilai. Pasti ada unsur positifnya. Tetapi kalau keliru juga tidak semuanya keliru. Kita juga mungkin menganggap diri kita benar hari ini, besok disalahkan orang ya. Innal insana fi maqal khata'un nisyan. Ada positif negatifnya manusia itu. Tapi poin kita di sini adalah jangan terlalu cepat menyalahkan orang, sebab setiap pemikiran itu ada nilainya. Kata Rasulullah, orang berijtihad itu benar pahalanya 2. Kalau berpikirnya itu terbukti belakangan salah, maka dapat pahala 1. Jadi orang yang berijtihad itu tidak pernah kosong, pasti dapat poin dari Rasulullah SAW. Saya kira gitu, Pak. Satu lagi, Pak Sunuddin. Baik, terima kasih Ustaz. Saya gabung saja Ustaz ya. Saya mengambil apa yang disampaikan oleh Pak Mehmet Gunawan ini mengenai pemeliharaan hewan tanpa memberikan kebebasan di kandang yang sempit atau mengubah fisik hewan agar dagingnya atau susunya diperbanyak, termasuk seperti halnya di gelonggong gitu Ustaz ya. Dan kemudian sekarang ini ada gerakan untuk memelihara secara alami walaupun hasilnya lebih rendah. Nah, saya ingin mentahukan Ustaz, kadang-kadang hewan dikambing hitamkan Ustaz, misalnya dengan mengatakan bahwa adanya hukum rimba, seakan-akan yang kuat memakan yang lemah begitu Ustaz. Seperti halnya orang melihat misalnya harimau memakan kambing dan sebagainya. Nah, seakan-akan negatif, padahal bagaimana pandangan Islam bahwa keberadaan singa, harimau itu kan dia memakan kambing sebagai mangsanya. Apakah ini dikatakan negatif sehingga dikatakan bahwa hukum rimba yang dilakukan oleh manusia ini mengikuti apa yang dipraktekkan seakan-akan negatif pada hewan itu sendiri? Bagaimana pandangan Ustaz? Iya, segala sesuatu yang overpopulation itu juga menimbulkan masalah lain secara global ya kan. Jadi kehadiran singa itu juga kehendak Allah. Apa yang terjadi seandainya tidak ada singa? Atau saya pernah membaca sebuah hasil penelitian ilmiah ya, di Semarang, Jawa Tengah, nggak tahu kotanya seperti apa, tahun 80-an tuh. Nggak tahu itu ular itu laku banget di Cina itu. Akhirnya pendapatan para pencari ular itu lebih mahal daripada nelayan, bahkan para petani. Maka itu di mana ada lubang ular, di situ dia dikejar. Ular itu dijual mahal, ternyata dijadikan obat di Cina, diekspor pada tahun berapa itu. Jadi seolah-olah tidak ada lagi ular di dalam kecamatan itu. Kerjanya masyarakat di situ cari ular. Tapi apa yang terjadi? Musim panen berikutnya tidak ada yang jadi. Padi-padi di kecamatan itu
habis dimangsa oleh tikus. Kenapa? Karena predatornya sudah nggak ada lagi kan. Seenak-enaknya tikus itu menciptakan anak, seenak-enaknya berdansalah tikus-tikus itu makan padinya petani. Ketika ular masih hidup, masih banyak, kan ular kan tidak makan gabah, tidak makan padi. Nah, jadi Allah sudah mengatur sistem keseimbangan itu ya. Jadi harimau makan kijang, itu kan kalau overpopulation juga kijang di mana-mana itu ya, itu nggak ada masalah kalau itu 1, 2, 3 ekor dimakan oleh harimau. Harimau itu juga ada gunanya di mata Allah. Ya memang menekan, buaya juga predator itu kan ada juga manfaatnya. Ya, kalau nggak ada harimau, kalau tidak ada buaya, itu pasti ada sesuatu yang kurang. Apa yang dimakan oleh harimau, apa yang dimakan oleh buaya, itu tidak mengkonsumsi semuanya. Coba kita lihat ulat itu. Ulat-ulat yang mengkonsumsi dedaunan itu, coba. Ulat itu cerdas, dia tidak menghabiskan daun itu. Karena daun itu penting untuk pernapasan tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Hanya dia makan separuh, pindah lagi ke daun yang lain. Ya. Kenapa? Karena ini ada haknya tumbuh-tumbuhan ini untuk hidup. Kalau kami makan semua daun-daun ini, maka tidak ada yang bernapas. Alat pernapasannya, alat makan oksigennya pohon ini adalah daun ini. Maka itu Islam banget itu. Islam artinya tunduk patuh, teratur gitu ya. Nah, itu aku pindah ke daun yang lain. Nah, sama. Jadi jangan rekayasa alam itu justru akan mencelakakan tempat atau objek yang lain. Contoh, ini juga pernah di California Utara Selatan. Kan California itu kan nggak ada saljunya. Bahkan daerah panas kalau musim panas tuh. Jadi hujan buatan dibikin di California Utara. Awan digiring melalui penebaran garam di atas. Betul, hujan turun di California Utara. Tapi apa yang terjadi di California Selatan? Panasnya tidak pernah sepanas itu sampai betul-betul mengganggu kesehatan massal di California Selatan. Nah, semenjak itu tidak pernah ada pembuatan hujan buatan ke California Utara atau California Selatan. Ternyata seperti kuota hujan atau kuota awan, kuota cuacanya itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, tidak boleh California Utara itu egois, mendapatkan hujan, mendapatkan suasana sejuk, tapi korbannya adalah California Selatan. Nah, jadi Allah betul-betul maha adil di sini. Jadi jangan khawatir, kalau secara alami kita memperlakukan alam ini, insya Allah Tuhan itu akan juga mengawetkan alam ini. Tapi kalau rekayasa genetik itu sampai menggelonggongkan, memperkosa sapi, disemprot airnya itu, disuruh minum melampaui batas ya, sampai kejang-kejang sapi itu. Kenapa? Karena sudah airnya itu sudah penuh. Lalu ditimbang nanti harganya kan mahal, tapi memperkosa binatang untuk mendapatkan harga yang mahal itu bisa menjadi haram untuk kita makan. Ya, jadi jangan mengeksploitasi makhluk untuk mendapatkan keuntungan egoisme kita sendiri. Itu namanya israf. Quran mengatakan wala tusrifu, jangan melampaui batas lah. Saya kira cukup Pak Sanadi. Masya Allah, baik. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pencerahan yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ustadz dan bagaimana kita berkeadilan di dalam kehidupan ini dan tidak berlebih-lebihan di dalam menyikapi segala sesuatunya. Nah Ustadz, pada pagi hari ini kami ingin mengundang Prof. Saryadi dan juga ada Prof. Safwan menyampaikan puisi. Cukup waktukah Ustadz? Apabila tidak cukup, nggak apa-apa Ustadz. Oke. Baik, Ibu sekalian yang berbahagia, Prof. Safwan Hadi sejak kemarin sudah menyampaikan bahwa ingin sekali menyampaikan puisi di dalam forum kajian Prof. Nasrul Umar ini. Baik, Ibu sekalian, ada Prof. Safwan Hadi, kami persilakan Prof. untuk mengunmute-kan audionya dan membacakan puisi. Setelah itu kita mendengarkan sambutan dari Prof. Saryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Profesor Nasaruddin,
Terima kasih atas tausiah yang mencerahkan, yang mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sempurna dalam menciptakan yang semesta ini untuk makhluk yang mulia, manusia. Pada kesempatan pagi ini, mohon izin saya Pak Hasan dan Pak Nazarudin untuk membacakan suatu puisi yang saya tulis dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Judulnya Kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Rasul kekasih Allah, sungguh besar dan tulus cinta dan kasih sayangmu kepada kami umatmu. Kau diutus ke dunia yang fana ini untuk menyempurnakan akhlak kami, melepaskan kami dari belenggu nafsu, mementingkan diri sendiri. Tapi kami lalai akan pesan-pesanmu. Kau berjalan puluhan kilometer ke kota Taif untuk mengajak kaummu menyembah Tuhan yang Esa. Tapi lemparan batu yang kau terima hingga kakimu terluka. Ketika Allah akan menurunkan azab pada kaummu, kau berkata, Ya Allah, kalau hari ini mereka menolak, mungkin anak cucu mereka akan menerima seruanku. Kau mohonkan ampun dan petunjuk pada Allah bagi kaummu, kerana mereka tidak mengetahui. Kau tak pernah menyerah untuk menyapa kaummu, walaupun kau dicaci maki, diludahi, dilempari kotoran hewan, bahkan diancam untuk dibunuh. Kau tak pernah berhenti mengajak kaummu, kekasihmu, untuk menyembah Tuhan yang satu. Setiap hari kau suapi laki Yahudi tua yang buta dengan kasih sayang, walaupun sumpah serapah yang menjelekkanmu keluar dari mulutnya. Hanya satu yang ada dalam hatimu, mencintai seluruh umat manusia yang adalah kekasihmu. Kau berusaha membebaskan umatmu, kekasihmu, dari belenggu cinta selain pada Allah, agar umatmu menjadi manusia merdeka berakhlak mulia. Kau rela mengganjal perutmu dengan batu, menahan lapar, agar dapat berbagi dengan sesama. Bahkan kau rela terusir dari negerimu demi cintamu pada umatmu, kekasihmu. Seluruh hidupmu kau persembahkan untuk menanamkan cinta di hati umatmu, cinta kepada pencipta dan penguasa semesta melalui cinta pada dirimu, utusannya. Kau ungkapkan perintahnya melalui akhlakmu yang mulia, bagaimana mencintai sesama, seperti kau mencintai dirimu sendiri. Kau diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, tidak saja bagi manusia, tapi bagi seluruh makhluk sejagat raya. Kesempurnaan akhlak, keselamatan dan kesejahteraan umatmu menjadi perhatian utamamu. Kehadiranmu telah mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Kau sangat khawatir akan umatmu saat kau tiada lagi di dunia yang fana ini. Kau ungkapkan kekhawatiran, kerinduan dan ketulusan cintamu pada umatmu saat kau akan kembali menghadap kekasihmu. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Itu adalah kata-kata terakhir yang terucap dari bibirmu menjelang kau dipanggil untuk kembali padanya. Ya Rabb, maafkanlah aku. Hatiku keras seperti batu. Tiada getaran rasa rindu pada baginda Nabi Rasulmu. Salawatku hampa hanya menghitung angka, tak mampu teteskan air mata. Bak mawar tumbuh di tanah penuh bebatuan, mekar tanpa aroma. Hancurkan hatiku yang batu, ya Allah. Jadikan ia tanah subur, tumbuhkan bunga-bunga dan indah penuh pesona. Biarkan angin kasih sayangmu hembuskan aroma cinta dan taman bunga hatiku sebagai salam rinduku kepada baginda Rasul kekasihmu. Pinjamilah aku mata batin yang kau anugerahkan pada Muhammad kekasihmu, mata yang melihat beribu taman bunga di balik lempung pembentuk raga, mata yang melihat ruh suci, nafas ilahi memancar indah dari setiap sanubari di balik ego diri yang membenci, mata yang melihat setiap orang adalah kekasihku. Ajarlah aku, ya Allah, bersalawat dengan cinta, bukan salawat dengan sejumlah angka. Pahatlah permata indah dari hatiku yang batu, agar hatiku selalu menyampaikan senandung rindu
Salawat untuk kekasihmu, kekasihku, dan kekasih seluruh umatmu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menyambut Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1444 Hijrah 8 Oktober 2022. Bandung 5 Oktober 2022. Safwan Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Prof. Safwan Hadi atas puisinya, dan kita langsung saja mengundang Prof. Suharyadi untuk menyampaikan kata sambutannya mewakili seluruh peserta kepada Prof. Nasrul Umar. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan. Terima kasih Pak Hasanuddin, Prof. Nasrul Umar yang kami muliakan, beserta seluruh jamaah ngaji bareng online yang lebih dari 900 masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof. Nasar, kita berjumpa lagi hari Jumat ini, dan kita semua orang mendapatkan tausiah yang luar biasa setiap Jumatnya, dan pada Jumat kali ini membahas mengenai masalah surat An-Nahl yang merupakan surat lebah yang memang penting semua. Sisa ditambah dengan beberapa penjelasan lebih lanjut mulai dari binatang buruk yang diciptakan Allah untuk tunggangan Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, sampai binatang yang lain yang sebenarnya semua diciptakan Allah untuk keseimbangan alam. Dan ini saya kira menambah wawasan kita, sehingga pertanyaan-pertanyaan mulai teori Darwin dengan ayat Al-Quran juga dibahas dengan sangat bagus ya, karena banyak sekali kita seringkali mengomentari sesuatu tanpa membaca benarnya ya, hanya mendengar sepintas kita langsung berkomentar. Ini masalahnya yang terjadi di masyarakat kita. Penjelasan Prof. Nasar, kita lebih hati-hati untuk memaknai sesuatu, dan kita bisa belajar banyak dari apa yang diberikan Prof. Nasar. Dan sekaligus pada pagi hari ini dilengkapi dengan puisi Prof. Safwan Hadi yang sangat luar biasa ya, tentang kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Karena memang besok kita memperingati Maulid Nabi tanggal 8 Oktober. Insya Allah dengan mendengarkan puisi Prof. Safwan Hadi tadi yang betul-betul menjadi inspirasi bagi kita semua, dan intisari dari kehidupan Rasulullah bisa memberikan semangat kita untuk memperingati dengan positif segala sesuatu yang berkaitan dengan Muhammad SAW. Amin. Selamat juga kepada semua Bapak Ibu sekalian memperingati Maulid Nabi besok, dan Prof. Nasar, saya nggak ingin mengganggu waktu terlalu banyak karena tentu sudah ditunggu dengan berbagai kegiatan. Terima kasih Pak Hasanuddin, Bapak Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih, Prof. Semoga segera sehat dan sudah negatif, insya Allah, Prof. Kalau di PCR lagi, mudah-mudahan. Ya, Insya Allah. Baik, Ustadz, demikian yang dapat kami hantarkan pada pagi hari ini. Mohon kiranya Ustadz berkenan menutup pertemuan ini. Tausiah Ustadz dengan doa, dan kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya, hari masih menunjukkan jam 7:10. Bila berkenan setelah selesai kita mengikuti doa, nanti kita akan melanjutkan dengan membaca surah Al-Mulk pada pagi hari ini. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ونكفر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونفث نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم. Amin. وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbi zidna ilman mubaraka warzuqna fahma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa tiba wa rasul. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la tusma'. Allahumma rabbana sighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kehadiran, tausiah dan pesan-pesan dan doa yang dihantarkan pada pagi hari ini. Harapan dan doa kami semuanya semoga Ustadz sehat walafiat selalu, diberikan kemudahan dan keberkahan di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah untuk umat. Mohon maaf lahir batin Ustadz apabila terdapat kekurangan di dalam kami menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Mohon izin dan doa juga kami ingin meneruskan Ustadz dengan membaca surah Al-Mulk pada pagi hari ini Ustadz. Nah, baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah bahwa kembali pada hari ini kita mendengarkan tausiah dari guru kita Profesor Dr. Nasr Umar, dan bahwa betapa pentingnya kita terus berupaya untuk menyerap ilmu-ilmu yang dihantarkan oleh beliau setiap hari Jumat. Dan saya ingin sekali kepada Bapak dan Ibu yang berkelonggaran waktunya, kita isi waktu di hari Jumat yang barokah ini dengan membaca surah Al-Mulk, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk menjadikan kebiasaan setiap hari kita membaca surah Al-Mulk ini, dikarenakan fadilahnya luar biasa sesungguhnya. Dan begitu pun saya ingin mengingatkan bahwa insya Allah nanti malam kita akan melaksanakan acara tadarus Al-Quran kita, tadarus bareng, dan insya Allah malam hari ini kita akan membaca juz ke-17 ya Bapak dan Ibu ya. Dan kita akan memulainya pada jam 8 nanti malam dengan link Zoom yang sama. Baiklah, sebelum kita mengawali membaca surah Al-Mulk ini, sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو
نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن آذى الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن آذى الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
Sadaqallahul azim. Mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberikan pilihan yang baik bagi kita semuanya di pagi hari ini. Dengan bersama-sama kita telah membaca dan melantunkan istiqomah di dalam melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang pada pagi hari ini kita tidak saja membaca ayat 5 sampai dengan 9, namun kita pun telah mendapatkan juga uraian dan penjelasan yang luar biasa dari guru kita semuanya, yaitu Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dan bahkan Allah izinkan pula kita di dalam kebersamaan pada pagi hari ini untuk membaca ayat-ayat terdapat di dalam surah ke-67 pada surah Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat ini adalah hari yang barokah bagi kita semuanya, dan Allah limpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semuanya. Nah, maka baiklah Bapak Ibu sekalian, mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, saya mohon doa juga untuk dari Bapak dan Ibu. Insya Allah setelah ini saya bersama Ibu Lena melanjutkan perjalanan dari Lampung ini menuju Palembang, jalan darat. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran di dalam perjalanannya. Dan sama-sama kita mengikuti dan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada beliau kami persilakan untuk meng-unmute audionya dan memimpin doa ini. Silakan Ustadz. Oke, baik. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Ini kayaknya sama-sama di perjalanan ini Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama. Hebat. Ini Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan keberkahan, Allah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Terutama di hari Jum'ah yang penuh dengan berkah. Yang Pak Ustadz Hasanuddin sudah di tengah perjalanan, saya di tengah perjalanan. Marilah kita memohon kepada Allah untuk kita semuanya supaya tetap diberikan kemudahan dan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafika fil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa adimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan yaumiddin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah, Allahumma istirah bihi sudurana wa nawwir bihi qulubana wa yassir bihi umurana wa wasi' bihi arzaqana ya Allah. Allahumma arzuqna wa nabiyina wa hifdha sayyidil mursalin wal hamal malaikat muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Amin. Sahwan semuanya, jamaah NBO, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan juga Ustadz Taslim, semoga sehat dan lancar dalam perjalanannya. Kepada Prof. Syaradi, kepada Prof. Safwan, kepada Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Taslim, terima kasih. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya.